Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pelayanan khotbah Minggu pada tanggal 4 Juli 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Ratapan pada pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-32, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perikop untuk seluruh pasal 3, penghiburan dalam penderitaan. Firman Tuhan, sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia membebankan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah dia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setia-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, ratapan menjadi pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kitab Ratapan ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Yeremia. Setidaknya itulah pengakuan dari mayoritas teolog. Saya juga sepakat akan hal itu, bahwa Yeremia lah penulis kitab Ratapan, yang isinya tentunya meratapi Yerusalem yang telah mengalami suatu kesulitan yang teramat besar karena ditindas, diperangi oleh bangsa Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Kebanggaan Yerusalem, kejayaan kemasyurannya menjadi hilang lenyap. Tembok-temboknya yang berkubu menjadi hancur. Kebanggaan akan bait Allah yang ada di dalamnya, kebanggaannya menjadi runtuh. Dan itu ibarat dunia yang telah runtuh dan hancur, yang dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi apa yang kita boleh temukan pada kitab Ratapan pada pasal yang ketiga adalah
bahwa Yeremia boleh meratap kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya dia mengubah ratapan itu dengan suatu pengharapan kepada Tuhan. Jadi ini ibarat apa yang kita boleh baca dalam kitab Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang mengasihi Dia seturut dan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, kata penderitaan, kesesakan, pergumulan demi pergumulan adalah bagian yang nyata dari umat manusia, yang selalu dialami oleh umat manusia, dan yang sering sekali menjadi pertanyaan yang besar bagi banyak orang. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan? Kalau Tuhan itu Maha Kasih, mengapa saya mengalami derita ini? Dan penderitaan itu berbagai macam. Ada penderitaan karena diberhentikan dari pekerjaan. Ada penderitaan karena sakit penyakit. Mungkin juga karena terkena pandemi COVID. Atau mungkin juga karena kemalangan, kedukaan. Saudara-saudara, jenis-jenis penderitaan boleh kita lihat dalam Markus 5 ayat 23, ayat 25 sampai dengan 38. Bahwa umat manusia memang mengalami derita dalam kehidupan. Banyak hal yang menjadi derita umat manusia di tengah dunia ini. Terlebih di zaman kita hari-hari ini. Hari Minggu hari ini, hari kedua PPKM diberlakukan untuk Pulau Jawa. Jadi DKI Jakarta hari ini tidak akan seramai hari-hari biasanya. Aktivitas berkurang, mungkin mencapai 50%. Saudara-saudara, itu karena pandemi COVID-19 yang mungkin sudah mulai berubah dari COVID-19 menjadi COVID Delta, bahkan juga menjadi COVID Delta Plus. Banyak derita, banyak kemalangan, banyak penderitaan, kesulitan yang dialami oleh umat manusia. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di antara berbagai macam pertanyaan, mengapa saya harus mengalami ini? Saudara, jika kita hanya fokus kepada derita dan pergumulan itu, maka kita akan menjadi orang yang selalu tertekan dalam jiwa kita. Tapi cobalah melihat seperti apa yang dilihat oleh Yeremia. Bahwa di balik semua pergumulan, di balik semua penderitaan, masih tersisa sebuah harapan yang pasti. Masih tersisa suatu harapan akan pertolongan, akan kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, oh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Teringat akan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah PDJ Crosby, pengarang lagu To God Be the Glory, yang diterjemahkan oleh Nyanyian Kidung Baru pada nomor 3. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nyanyian rohani juga di LLB, terbitan LLB. Atau bahkan juga mungkin Kidung Jemaat nomor 388 dengan judul lagu Selamat di Tangan Yesus, yang terjemahkan dari bahasa Inggrisnya Safe in the Arm of Jesus. Saudara, mendengarkan lagu-lagunya, menyanyikannya, hati begitu teduh, hati begitu senang, dan menghayati akan kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Tetapi apakah Anda tahu pengalaman hidupnya sebelum dia menuliskan semua lagu itu? Pengalaman yang mungkin begitu pahit dalam ukuran kita. Ketika dia lahir,
dokter berkata bahwa dia memiliki penglihatan yang terganggu. Baru 6 minggu dia berobat di bawah orang tuanya untuk diobati, dan ternyata dokter yang memberikan resep salah. Terjadi malpraktik pada waktu itu, diberikan obat yang salah. Akhirnya dia bukan justru melihat, malah buta total, permanen seumur hidupnya. Di awal-awal masa mudanya dia bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa saya mengalami kisah yang begitu rumit dan begitu pahit ini? Ketika dia telah menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menuntun dia menuliskan begitu banyak lagu. Bahkan mungkin ada ribuan lagu rohani, lagu klasik rohani yang dia tulis. Dan lagu yang paling berkesan bagi saya adalah To God Be The Glory, yang oleh NKB diterbitkan di nomor 3, Puji Allah Bapa. Ada satu kata yang sangat-sangat menyentuh hati saya ketika di syair berikutnya, lewat dari syair pertama, dia berkata, puncak sukacita tak terkatakan ketika memandang wajah Tuhan. Saudara, mengapa itu begitu berkesan kepada saya? Karena dikisahkan seorang wartawan datang mewawancarai dia. Apakah Anda, jika hari ini ada pendonor mata untuk diberikan kepada Anda, maka mata Anda dioperasi dan diganti dengan yang lain, sehingga Anda dapat melihat, apakah Anda mau menerima? Apa yang dikatakan? Bahwa terima kasih untuk orang yang mau memberi, tetapi dia sudah menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dia ingin, kalau dia nanti melihat, maka orang yang pertama dia lihat, pribadi yang pertama dia lihat adalah Tuhan. Artinya, dia memiliki pengharapan bahwa dia akan memandang Tuhan. Dan itulah puncak sukacitanya yang terbesar. Sehingga dia tidak mau dioperasi dan matanya diganti. Itulah mengapa saya sangat-sangat berkesan dengan lagu itu. Meski ada juga lagu yang sangat terkenal juga, yaitu Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, KJ nomor 388, atau dalam bahasa Inggrisnya Safe in the Arm of Jesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebelum dia menjadi penulis lagu yang menjadi berkat bagi dunia, menjadi orang yang sangat-sangat bermanfaat melalui karya-karyanya, tapi dia merasakan masa-masa yang pahit, masa-masa yang sulit. Jadi Bapak Ibu, di balik suatu kesesakan, di balik ratapan, di balik penderitaan, masih ada suatu harapan yang besar. Asal saja kita harus seperti Yeremia pada bagian ini. Apa yang dilakukan oleh Yeremia dalam bagian ini? Ketika dia melihat begitu banyak kesengsaraan, penderitaan dan kehancuran terjadi, maka dia tidak hanya terpana dan fokus kepada penderitaan itu, tetapi dia mulai memperhatikan apa yang Tuhan mau buat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sehingga dia katakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Jadi bukan lagi dia hanya memperhatikan penderitaan, bukan lagi dia hanya fokus kepada derita dan pergumulan, tapi dia mulai memandang kepada kasih setia Tuhan. Sehingga dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itulah yang diperhatikan oleh Yeremia. Kalau sebelumnya dia memperhatikan begitu banyak derita, kalau sebelumnya dia memperhatikan begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kemalangan, sekarang dia mulai memperhatikan tentang kebaikan Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan di tengah pergumulan masih ada kasih setia Tuhan. Mulai dia memperhatikan tentang rahmat Tuhan yang tak pernah berkesudahan.
dia mulai memperhatikan tentang berkatnya yang selalu baru tiap pagi. Dia mulai memperhatikan tentang kesetiaan Tuhan yang untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sering kita mendengarkan pernyataan rohani yang mungkin membekas di hati kita. Ketika segala pintu tertutup, mulailah memandang ke atas, karena ternyata Tuhan menyiapkan jalan bagi saudara dan bagi saya. Jadi jangan fokus kepada deritamu, tapi fokuslah kepada kasih setia Tuhan. Fokuslah akan kepada kebaikannya dan kebesaran Tuhan. Kita masih memiliki Tuhan. Jadi, ratapan berubah menjadi pengharapan ketika kita fokus kepada kasih setia Tuhan. Ketika kita telah meninggalkan fokus kita kepada derita, beralih kepada fokus kepada kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yeremia mengatasi penderitaan itu sehingga dia menjadi berubah dari yang meratap menjadi orang yang berharap. Ketika dia menghayati bahwa dia memiliki Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita memiliki transportasi, kita memiliki mobil, maka mobil itu tidak akan ada gunanya kalau kita hanya menyimpan di garasi, lalu kita pergi kemana-mana dengan jalan kaki. Kita biarkan sampai karatan di sana, tidak digunakan. Maka tidak ada gunanya, Anda akan tetap terlambat saja kalau tidak pergi jalan kaki lebih awal. Anda akan tetap merasakan rasa capek karena Anda memiliki transportasi mobil tapi Anda tidak gunakan. Tapi akan sangat-sangat menolong walaupun kita hanya memiliki sepeda, tapi kita menggunakannya. Kita mengaktifkannya, menghargainya sebagai milik kita dan kita gunakan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yeremia berkata, setelah dia fokus kepada Tuhan, maka dia menyadari akan kepunyaannya yang sangat berharga yang dapat memberi pertolongan. Dia berkata, Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh itu aku berharap kepadanya. Anda tahu apa kata bagian di sini? Artinya adalah milik kepunyaan. Jadi Yeremia sedang berkata bahwa saya memiliki Tuhan, maka saya berharap kepadanya. Saya bukan umat yang tak bertuhan. Saya bukan umat yang tidak tergembala. Saya adalah umat yang memiliki Tuhan di mana saya akan berharap kepada Dia. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, terkadang derita membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Terkadang kesulitan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa mampu, maka kita memberikan kesimpulan di pikiran kita bahwa saya bisa dengan kekuatanku. Tapi tatkala kita menyadari akan keterbatasan kita, tatkala ada satu pukulan, kesulitan, penderitaan yang menerpa hidup kita, mulailah kita tersadar, oh ternyata aku tidak mampu. Lalu kita mencari siapa yang mampu memberikan pertolongan. Dan kita menyadari itu adalah Tuhan. Dan akan lebih indah tatkala kita menyadari bahwa kita adalah milik Dia dan kita memiliki Dia. Saudara, sebagaimana saya katakan tadi, memang tatkala kita tidak menyadari bahwa kita memiliki Tuhan, tetaplah Dia akan menjadi Tuhan kita. Tetapi tatkala kita tidak menghargainya dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, sama saja seperti kita memiliki mobil, tapi kita tidak menggunakannya. Sehingga hampir saja mobil itu tidak berguna sama sekali. Tetapi jika kita menyadari kita punya mobil dan kita menggunakannya, tertolonglah kita. Saudara, memiliki Tuhan. Kita memiliki Tuhan. Percayakan segalanya kepada Dia. Maka lihatlah, engkau tidak salah dalam berharap kepada Dia.
Mengapa saya katakan engkau tidak akan salah ketika berharap kepada Dia? Yeremia telah mengatakannya dalam kitab Ratapan ini, bahwa dia tidak salah ketika dia beriman kepada Tuhan. Dia memberikan kesimpulan bahwa dia memiliki Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oleh karena itu, kalau Tuhan itu baik bagi saya yang berharap kepada Dia, kalau Tuhan itu baik bagi Anda yang berharap kepada Dia, lalu mengapa Anda tidak berharap kepada Tuhan? Lalu mengapa saya tidak berharap kepada Tuhan? Kalau saya tahu bahwa Dia sanggup untuk boleh melakukan apa yang tidak sanggup kulakukan, mengapa saya harus mengandalkan tenaga saya, pikiran saya? Mengapa saya tidak mengandalkan Tuhan? Saudara yang terkasih nama Tuhan, Yeremia mengambil satu keputusan. Dia berharap kepada Tuhan karena dia mengenal Tuhan sebagai pribadi yang maha baik, pribadi yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Maka dia akan menanti pertolongan Tuhan itu. Di dalam penantiannya dia sadar bahwa mungkin dia akan mengalami yang namanya kesulitan lain. Mungkin dia harus menerima kuk yang dipasangkan Tuhan kepadanya. Mungkin dia harus memikul apa yang dibebankan kepadanya. Sehingga dia berkata, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada orang yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Kemudian dikatakan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi Yeremia hendak berkata, ketika engkau telah fokus kepada Tuhan, maka lihatlah ada pengharapan yang baik. Berharap kepada Tuhan adalah suatu hal yang indah, karena kita memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Dan jika andai kata kita masih diizinkan menjalani hari-hari hidup yang sulit, ingatlah bahwa Tuhan memiliki kasih setia dan tidak selama-lamanya Dia akan mengucilkan. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk boleh menolong kita semua. Jadi, di balik ratapan ada pengharapan. Itulah juga yang boleh kita temukan dalam kesaksian hidup Benny J. Crosby. Di balik matanya yang buta, bahkan mulai dari berumur 6 minggu permanen sampai kepada akhir hayatnya, tetapi ada suatu pengharapan kepada Tuhan, di mana dia berkata puncak sukacitanya adalah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman yang sepahit itu dia boleh lalui bersama dengan Tuhan, dan sungguh luar biasa. Ada ribuan lagu-lagu yang menjadi berkat. Sungguh luar biasa. Seperti Paulus dalam surat Roma pasal 8 yang mengingatkan kita pada ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Adakah hari ini saudara dalam penderitaan, dalam kesulitan? Saya ingat seorang filosof Yahudi, yaitu Benjamin Black, berkata bahwa penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk menaikkan panji-panji. Bukan Tuhan tidak punya rencana dalam segala sesuatu. Ketika Dia mengizinkan segala sesuatu, ada rencana yang indah yang mungkin kita belum pahami saat ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengerti, kita semua mengerti bahwa pandemi ini telah menjadi momok yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Sebagaimana saya katakan bahwa hari ini adalah hari yang kedua PPKM diberlakukan di Pulau Jawa, teristimewa Jakarta. Hari-hari sebelumnya mungkin sudah banyak yang korban, banyak yang meninggal, sakit, dan lain sebagainya, yang merupakan gambaran dari derita.
Tapi percayalah bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Percayalah masih ada secerca harapan di balik penderitaan. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Tuhan sanggup memberikan kita kemampuan melalui segala pergumulan yang rumit ini. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di balik derita masih ada sebuah pengharapan yang datang dari Tuhan. Pengharapan yang hidup. Kami percaya kepadamu ya Allah, kami Engkau meneguhkan kami bahkan di tengah-tengah kesulitan. Kami boleh memandang Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Tidak selamanya Engkau membiarkan kami anak-anak-Mu. Maka kami berdoa bagi mereka Tuhan yang di dalam pergumulan, bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan mereka ya Bapa di sorga. Apapun yang menjadi jenis penyakit mereka, apa mungkin karena pandemi COVID-19, atau dengan nama lain, atau pandemi COVID, Delta atau bahkan Delta Plus, atau penyakit-penyakit lainnya, kami harapkan Tuhan jamah sembuhkan mereka Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang berkekurangan, jamah berikan mereka kelimpahan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Cara khusus kami berdoa ya Allah, kami buat Bapak Penatua Edi Lekatompesi, yang dimana Tuhan beberapa hari yang lalu Tuhan telah memanggil Ibu Kekasih Ibu Penatua Min Lekatompesi Akihari. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Edi Lekatompesi dan semua anggota keluarga, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, saudara-bersaudara Lekatompesi dan Akihari. Tuhan berikan mereka kekuatan dan penghiburan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan, biarlah mereka boleh memandang kepada kebaikan Tuhan. Di balik duka ini, Engkau ada yang menghiburkan mereka ya Allah kami. Bapak, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pelayanan-pelayanan kami. Bila Tuhan memberkati kami semua ya Allah. Bila rencana dan kasih sayang kebaikan Tuhan nyata bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu, yang kami boleh sampaikan pada hari ini. Baik mereka yang mendengar di pagi hari, siang hari, malam hari, di segala waktu yang dimana mereka mendengar. Bila Tuhan memberkati mereka ya Allah kami. Dan Tuhan berkati kami sepanjang usbu yang baru ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Beristimewa menjalani hari-hari di masa pandemi, di masa PPKM. Tuhan berikan perlindungan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Doa kami dan harapan kami kepada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.